Sekarang kami sedang OTW menuju ke Masjidil Haram untuk mencari informasi yang lebih jelas dan kebenaran yang sekarang ini beredar, informasi-informasi ataupun beredar berita-berita yang salah persepsi yang ada hubungannya dengan Masjidil Haram. Saya ditemani oleh sahabat saya, Bang Budi. Apa kabar Bang Budi? Alhamdulillah. Supaya perjalanan saya itu ada yang menemani dan perjalanan saya dalam mencari informasi ada saksi. Jadi saya bawa sahabat saya Bang Budi supaya lebih jelas. Melewati Jalan Al-Hijrah Misfalah. Masih tetap ada aktivitas jual beli ya, di sekitar sepanjang perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Memang tidak seperti biasanya ya. Biasanya di sini sangat ramai sekali menjelang ataupun sesudah sholat dilaksanakan di Masjidil Haram. Nah, tolong jelasin Bang Budi, ini jalur menuju ke halaman masjid, pintu apa? Pintu nomor 88. Pintu nomor 88 ya? Iya. Nama pintunya? Dekat Malik Fahad. Itu pintu bagian dari Malik Fahad. Nah, ini akses masuk ke halaman Masjidil Haram memang ditutup ya. Yang sekarang ini adalah jamnya orang yang keluar dari Masjidil Haram ya. Saya coba bertanya kepada Mas Kari, jaga di depan halaman masjid. Sekarang kita akan menuju ke pintu masuk ke halaman Masjidil Haram dari samping Hotel Darut Tauhid atau Intercontinental. Kita coba di sana. Ini pintu untuk masuk ke halaman haram, tepatnya di pintu Malik Fahad, juga ditutup karena sekarang ini adalah jamnya orang sedang keluar. Nah, itu kan, itu hanya ada orang yang keluar dari Masjidil Haram, tidak ada yang masuk, nggak boleh masuk sekarang ini. Ini tidak ada orang yang boleh masuk sekarang ini ke halaman masjid, apalagi ke dalam masjid tutup sehingga benar-benar disterilkan. Dan insya Allah yang 5 atau 1 jam sebelum sholat subuh baru akses masuk ke Masjidil Haram kembali dibuka. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita kembali ke asrama lagi untuk beristirahat setelah berjalan-jalan mengelilingi Masjidil Haram. Untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, semua akses ditutup sementara dan informasinya dari penjaga Masjidil Haram dibuka nanti 1 jam sebelum sholat subuh dan ditutup ya tadi 1 jam setelah sholat isya untuk dibersihkan, disterilkan
Dan sekarang yang ada hanya orang yang keluar dari Masjidil Haram, tidak ada yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Alasannya adalah untuk mensterilkan, bukan semata-mata menutup tanpa alasan seperti itu. Supaya lebih nyaman, lebih enak untuk menjelaskan, nanti sesampainya di asrama saya akan jelaskan alasan penutupan untuk akses Masjidil Haram dan hal-hal yang sifatnya kondisi ataupun suasana di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan WA masuk ke dalam HP saya, terutama jamaah-jamaah yang mungkin pernah saya bawa ataupun pernah saya bimbing untuk berumroh selama di kota suci Mekah Al-Mukarramah, menanyakan perihal tentang berita-berita yang berseliweran di medsos yang hubungannya dengan kebijakan pemerintahan Saudi Arabia berhubung dengan menyebarnya virus-virus yang sering kita dengar di medsos, yaitu virus corona yang hubungannya ke sana lah. Intinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semata-mata pemerintahan Saudi itu melihat kemaslahatan umat, dan juga untuk semua jamaah-jamaah yang datang sebagai tamu Allah. Dan yang berhubungan dengan masalah tempat sa'i kosong ataupun Ka'bah kosong, itu sebenarnya waktu-waktu tertentu yang mana di sana, sebagaimana informasi yang masuk kepada saya, yaitu saksi mata ya sendiri, yang teman saya, sahabat saya datang ke sana dan bertanya langsung kepada Haris ataupun bertanya langsung kepada askari ataupun penjaga yang ada di Masjidil Haram, mengapa kok waktu-waktu tertentu Ka'bah itu dikosongkan, seputaran tawaf di Ka'bah itu dikosongkan, karena di sana sedang dibersihkan, disterilkan, dan ada hubungannya dengan obat-obat yang ditaburkan atau disemprotkan di sekitar tawaf Ka'bah yang ada hubungannya dengan zat-zat kimia. Dan zat-zat kimia yang telah disebarkan di sekitar tawaf di Ka'bah itu, untuk kembali bersih dari zat-zat kimia itu membutuhkan waktu. Tidak dengan waktu yang singkat, bukan, tapi butuh waktu yang panjang supaya betul-betul steril dari zat kimia yang disemprotkan untuk penangkal virus yang masuk tersebut. Ya, berjaga-jaga jikalau ada ya virus-virus yang mungkin sudah terlanjur tersebar di sekitaran Masjidil Haram dan khususnya tempat Ka'bah. Seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu dibuka dan ditutup karena sedang pembersihan, pensterilan dari bahan-bahan kimia yang sudah disebar untuk membasmi virus, yaitu virus corona, seperti itu. Bapak Ibu yang sudah bertanya, yang melewati WA saya ya, jadi beritanya seperti itu. Jadi bukan semata-mata pemerintahan Saudi membuat kebijakan ini semata-mata tidak melihat kemaslahatan, bukan, tapi justru melihat kemaslahatan yang lebih besar, menghindari mudarat ya, menghindari mudarat yang lebih besar ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi para jamaah-jamaah yang datang untuk berumrah ya, apalagi dekat dengan musim haji saat ini. Maka pemerintahan Saudi ini butuh waktu, betul-betul konsentrasi untuk membersihkan, mensterilkan kembali, karena musim haji ini sudah dekat sekali. Untuk mempersiapkan musim haji itu butuh waktu yang betul-betul konsentrasi dan sudah dekat sekali. Maka pemerintahan Saudi ini sekarang ini sudah mulai kerja keras untuk
membersihkan, mensterilkan supaya jamaah haji yang akan datang dengan nyaman dan kembali dari berhaji tidak ada kendala ataupun tidak ada masalah yang ada hubungannya dengan kesehatan ataupun keselamatan jiwanya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, berita-berita yang berseliweran di Facebook bahwasanya Masjidil Haram tidak boleh masuk lagi untuk umroh ataupun untuk tawaf dengan tanpa alasan, itu tidak benar ya. Semuanya ada alasan ya. Jadi untuk menghindari mudarat yang lebih besar lagi dan demi kemaslahatan umat Islam, insyaallah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 5 Maret, inilah kondisi Ka'bah saat ini. Tidak ada satupun orang yang melaksanakan tawaf, sepi semua.